Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah filsafat umum untuk teman-teman tasawuf seperti biasa. Ini merupakan kuliah pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Ini merupakan pertemuan kalau menurut RPS begitu ya. Ini merupakan perkuliahan terakhir sebelum kita masuk ke UTS seperti itu. Dan hari ini kita akan bicarakan Aristoteles. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang Aristoteles, tentang sedikit tentang logikanya Aristoteles, bahwa kita akan menemukan kekhususan dari hal-hal yang umum. Demikian pula juga dengan sebaliknya, kita akan menemukan hal-hal yang umum dari hal yang khusus. Misalkan manusia secara umum itu sama dengan makhluk lain selain manusia, katakanlah itu kuda, katakanlah itu hewan-hewan yang lain. Nah, ada hal yang umum bahwa manusia dan hewan itu sama-sama dia memiliki insting, dia memiliki gerak, bisa bergerak dan lain sebagainya. Manusia, kenapa sebabnya itu juga nanti sebelumnya saya sudah bahaskan bahwa manusia itu adalah makhluk, manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, jadi dalam hal hewani, manusia ini hewan, manusia ini merupakan sama-sama makhluk hidup yang yang bergerak berdasarkan insting. Tapi perbedaan antara manusia dengan hewan tentu saja ada pada level intelijensinya, level kecerdasannya. Manusia itu dibedakan dari hewan karena dia adalah makhluk yang berpikir. Kemudian lebih umum lagi, misalkan manusia dan hewan itu bisa duduk dalam satu keumuman yang bisa disetarakan. Misalkan apakah manusia bisa didudukan dengan hal yang lain? Bisa, misalkan dengan pohon-pohonan misalkan seperti itu. Manusia juga kan dia memiliki daya hidup. Kalau kata Ibnu Sina bilang bahwa daya nabati gitu ya, nafs an nabati, dayanya tumbuhan. Manusia itu juga tumbuh seperti halnya juga pohon-pohon yang lain. Artinya dalam level tertentu manusia dengan pohon itu sama. Bedanya pohon itu tidak bisa bergerak dan dia tidak mempunyai insting yang lebih lengkap daripada manusia ataupun hewan, misalkan seperti itu. Manusia punya daya hidup, daya tumbuh, dia punya periode hidup, misalkan katakanlah padi, dia 100 hari dan lain sebagainya. Dia ditanam, ada masa awalnya, kemudian dia tumbuh menjadi besar dan dia kemudian pada akhirnya bisa dipanen seperti itu. Artinya ada pertumbuhan. Artinya bahwa dalam hal yang umum manusia atau hewan atau manusia itu dibedakan dengan hewan, dengan makhluk lain, dengan kucing misalkan. Dalam hal yang khusus, dalam hal yang umum, dua-duanya sama-sama hewan misalkan seperti itu. Dalam hal dengan tumbuhan, manusia, hewan dan tumbuhan sama-sama makhluk hidup. Nah, ini ada dalam jalur logikanya Aristoteles. Nah, seperti sudah kita singgung sebelumnya bahwa Aristoteles juga bicara tentang fisika dan metafisika. Yang menarik dari Aristoteles ini adalah bahwa dia membuat buku judulnya Fisika, kemudian di bab akhir kemudian dia oleh murid-muridnya si bagian bab kitab fisika ini diberi nama metafisika. Kenapa sebabnya? Karena bahwa dari jalur penalarannya Aristoteles dia menarik dia menarik hukum sebab akibat. Misalkan seperti ini, kita lihat seperti ini. Semua hal itu memiliki asal muasal. Seperti itu ya, memiliki sebab. Tidak mungkin segala sesuatu tercipta kecuali ada sebab. Nah, sementara dalam realitas keseharian, dalam cara berpikir manusia, sederhananya seperti itu. Dalam cara berpikir manusia tidak akan bisa menemukan sebab kecuali dia melihat apa yang menjadi realitasnya dalam kenyataan.
Artinya ada hukum sebab akibat yang bersifat fisik. Gitu ya. Kita ini jauh dari hukum-hukumnya misalkan filosofi naturalisnya Newton, beda. Jauh sekali sebelum itu gitu. Tapi secara nalar, secara akal sehat, manusia kalau pengen lihat realitas itu sebabnya dari mana, kita pasti akan melihatnya dari alam. Misalkan bagaimana kemudian padi ini tumbuh, sebabnya dari benih gitu ya. Kemudian kita tarik lagi ke belakang, bagaimana kemudian alam semesta ini diciptakan, kan seperti itu. Ini urusannya dengan kosmologis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kosmologis. Bagaimana alam ini diciptakan, sementara kita pada saat ini adalah akibat dari penciptaan itu. Nah, di sini pertanyaan filsafatnya Aristoteles adalah kita harus melihat sebab, gitu ya. Karena pengetahuan yang paling penting kata Aristoteles adalah pengetahuan tentang sebab. Dan yang dan pengetahuan tentang sebab ini merupakan pengetahuan yang paling utama. Itu sebabnya nanti misalkan Aristoteles diterjemahkan dan ditafsir ulang oleh para filsuf muslim sebagai salah satu filsuf yang besar sekali untuk membawa kita kepada khazanah tentang sebab pertama. Karena di Aristoteles itu dibicarakan jika realitas fisik yang kita alami sekarang adalah akibat, maka kita harus mencari sebab pertamanya, sebab penciptaan realitas. Apa itu sebabnya? Maka dilihatlah ada hukum sebab akibat. Misalkan jika sebuah benda dibenturkan satu sama lain, maka dia akan sebabnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya adalah benturan itu. Sebabnya apa? Sebabnya adalah yang satu pasti lebih merupakan penyebab daripada yang lain. Seperti itu. Jadi kata Aristoteles, berkenaan dengan hukum sebab akibat, pasti ada hal yang lebih merupakan aspek primer daripada hal yang lain. Misalkan seperti ini, ada yang lebih merupakan sebab, ada hal yang bisa, katakanlah dua benda. Nah, katakanlah yang satu terlempar ke sana ketika berbentur, gitu ya. Nah, pasti di antara dua benda ini ada yang lebih pantas disebut sebagai penyebab. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan segala sesuatu yang ada di alam ini. Bahwa alam ini tercipta pasti ada penyebabnya, entah itu penyebab fisik ataupun non fisik. Tapi kalau bicara tentang penyebab dan alam ini adalah alam yang bersifat fisik, maka penyebab haruslah juga yang bersifat fisik. Karena kata Aristoteles seperti itu. Maka jika kita tarik ke hukum sebab akibat yang lebih besar, gitu ya, kita bicarakan kosmologi yang lebih besar lah, misalkan penciptaan alam semesta menurut kosmologi modern, penciptaan bumi lah, jangan alam semesta yang terlalu besar ini, penciptaan bumi itu kan berawal dari katakanlah dentuman besar, kan seperti itu, dan sebagainya. Ada kekuatan yang lebih primer dan fisik yang mengakibatkan keberadaan maujud fisik yang ada di sini sekarang ini. Artinya bahwa penampakan realitas ini adalah akibat, dan secara filosofis kita bertanggung jawab untuk mencari sebabnya. Kita harus cari apa yang mengakibatkan realitas ini, karena pengetahuan tentang penyebab itu lebih utama daripada pengetahuan tentang akibat. Ini hampir kayak usul fikih sebenarnya, karena emang di Aristoteles itu kan dia kan menciptakan logika, yang logika ini juga dalam Islam itu dikenal sebagai al-mantik, dan mantik itu biasanya sering digunakan di bidang usul fikih, gitu ya. Karena pengetahuan tentang usul itu kan lebih penting daripada pengetahuan tentang akibat yang bersifat furu, katakanlah seperti itu. Saya yakin teman-teman familiar dengan istilah seperti itu daripada istilah-istilah filsafat, misalkan penyebab pertama dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa kata Aristoteles, kita harus mencari penyebab pertama ini, penyebab realitas. Karena
realitas ini bersumber dari satu penyebab, katanya seperti itu. Terus nggak mungkin dari banyak penyebab. Kalau kita masih menyebutkan bahwa realitas ini berangkat dari banyak sebab, artinya itu absurd, karena tidak mungkin banyak hal itu menurunkan sesuatu yang bersifat merata dalam hal kehidupan dan lain sebagainya. Intinya bahwa selama dia bukan umum, bukan satu form, bukan satu bentuk yang umum dari seluruh realitas yang ada, maka itu belum bisa disebut sebagai sebab. Katakanlah yang menyebabkan 5 kelereng ini, 5 bola ini, yang menyebabkan 5 bola ini maju ke depan, itu adalah pasti ada sebuah daya di sini, ada sebuah sebab, gitu ya. Pasti sebabnya ini lebih primer dan lebih khusus, gitu ya, lebih primer. Dia merupakan satu kesatuan, gitu ya. Nah, dia sampailah pada satu kesimpulan bahwa ada penyebab yang tidak disebabkan oleh hal yang lain. Oleh karena itu dia adalah penyebab primer. Dia tidak disebabkan oleh penyebab yang lain, dia menyebabkan dirinya sendiri. Karena potensinya yang sangat besar, dia dapat mengakibatkan segala sesuatu, termasuk juga gerak, waktu, dan ruang. Oleh karena itu kata Aristoteles, penyebab pertama adalah penyebab yang tanpa disebabkan. Pertanyaan, apakah kemudian nanti Aristoteles ini menganut semacam sistem keagamaan tersendiri? Itu hal yang lain. Tapi bahwa dalam penalaran Aristoteles, pasti di atas semua hukum fisik yang ada ini ada sebuah daya gerak, gitu ya, daya gerak, movement, yang bisa menggerakkan realitas, dan yang menggerakkan ini tidak bergerak karena dia dia absolut. Seperti itu. Dia artinya tidak bergerak itu dia tidak menerima lagi, dia sudah tidak lagi menerima akibat dari yang lain. Dia bukan akibat, dia adalah sumber pertama dari semua gerak yang ada. Seperti itu. Dan disinilah akhir daripada fisika untuk masuk ke dalam metafisika, gitu ya. Selama kita bicarakan tentang gerak, maka hukum-hukum fisika akan masuk ke dalamnya. Selama kita bicarakan tentang hayal atau bahasa Arabnya hayulani, gitu ya, materi, gitu. Selama itu pula kita akan bicarakan tentang fisika. Selama kita bicarakan tentang duration, selama itu pula kita akan bicarakan tentang fisika juga, gitu ya. Ada ruang, oleh karena itu ada waktu, dan ada objek yang bergerak yang mengisi ruang itu. Sementara dalam metafisika, ruang, waktu, dan objek itu dalam keadaan yang satu, dalam keadaan sempurna, gitu ya. Dari sinilah akhir daripada fisikanya yang dibayangkan oleh Aristoteles dan masuk ke dalam metafisika. Oleh karena itu kata Aristoteles, sebab pertama adalah sebab yang dia pasti melampaui gerak, dia pasti melampaui ruang, dia pasti melampaui waktu, gitu ya. Ini sebab pertama yang tidak disebabkan. Dan supaya dia bisa menyebabkan sesuatu secara fisik, dia harus menciptakan realitas dari keniscayaan dirinya. Maka terciptalah sebab pertama. Nah, jadi sebab pertama inilah yang menyebabkan sebab-sebab berikutnya, yang menyebabkan akibat-akibat berikutnya, gitu ya. Nah, sementara penyebab, gitu ya, si penyebab absolut ini dia
dia tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah manifestasinya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menarik dalam gagasannya Aristoteles. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, ini hanya merupakan pengantar dari fisikanya Aristoteles, atau yang dianggap oleh sementara orang itu adalah fisikanya Aristoteles, seperti itu. Kita tidak bisa bicara tentang sesuatu hal yang sangat detail sekali karena tentu saja berbentur dengan durasi, gitu ya. Padahal sangat menarik misalkan bahwa Aristoteles di sana ada korelasinya antara penelaahan tentang sebab-sebab pertama dengan misalkan korelasinya dengan penelusuran astronomi pada saat itu. Misalkan kenapa tentu saja masih orang pada saat itu masih menganggap bumi adalah pusat dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah bahwa dalam metafisika Aristoteles dia membicarakan bahwa ada satu sebab yang menyebabkan segala sesuatu, dan dia merupakan sesuatu yang melampaui realitas. Karena tidak mungkin dia karena selama dia masuk ke dalam dimensi ruang dan dimensi waktu, pasti kan jadi tereduksi ya. Jadi dia nggak absolut gitu. Dia nggak mutlak seperti itu ya. Dan sementara jika tidak mutlak maka dia nisbi. Maka sementara kalau dia nisbi maka dia tidak akan merupakan menjadi sebab primer yang menyebabkan seluruh akibat yang ada pada saat ini, seperti itu. Oleh karena itu dia tidak menerima kenisbian, dia mutlak. Yang nisbi adalah keniscayaan yang dia ciptakan, gitu ya, yang dia sebab pertama. Nah, ada realitas absolut, kata Al-Kindi nanti ya, kita bicarakan Al-Kindi. Wahidul haq, ada satu yang sejati yang mengatasi sebab akibat, kemudian dia menciptakan sebab pertama. Nah, sebab pertama ini juga merupakan akibat dari sebab absolut ini. Nah, dari penyebab absolut ini. Karena dia yang ini posisinya tidak menerima atau dia absolut. Dia lengkap, dia absolut, dia tidak bergerak. Tidak mungkin sesuatu hal yang mengakibatkan gerak dalam realitas yang sangat tinggi itu berangkat dari gerak untuk sesuatu hal yang absolut. Karena gini. Ini akibat, ini sebab. Jika kita rentetkan terus-terusan ke depan, kita akan menemukan hukum sebab akibat yang tak terbatas. Oke? Ini juga persoalan tasalsul kata Al-Ghazali. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, gitu ya, ini kan sebab akibat ke depan. Sebab akibat ke depan. Kapan sebab akibat ini akan berhenti, kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kata Aristoteles, kita akan tahu bahwa mestinya ada satu penyebab yang tak disebabkan oleh sesuatu, gitu ya. Mestinya ada satu penyebab. Nah, ini yang penyebab mutlak. Baru kemudian dia menciptakan gerak pertama, gitu ya. Penyebab pertama. Dia penyebab yang tak disebabkan itu adalah penyebab absolut, gitu ya. Kemudian dia menciptakan force motion, gitu ya, gerak pertama. Dan ini yang menggerakkan segala sesuatu. Ini dia tidak bergerak, dia sempurna dalam kediriannya dan lain seterusnya. Itu kenapa sebabnya nanti gagasan Aristoteles ini sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam gagasan filsafat Islam, terutama di Al-Kindi misalkan, seperti itu. Karena penyebab yang mutlak ini hampir sejajar sifatnya dengan Tuhan. Dia tidak dia absolut, dia mutlak, seperti itu. Dia absolut, dia mutlak. Sementara yang ada di bawahnya itu terkena oleh hukum sebab akibat yang bersifat fisik, seperti itu ya. Jadi kata Aristoteles, sebenarnya kalau kita lihat Aristoteles juga kan karena dia berguru sama Plato itu sekitar 20 tahunan. Hubungan dengan fisika
dia menciptakan satu rumus-rumus baru, satu terobosan baru, satu satu hal yang tidak bisa kita bantahkan bahwa dalam realitas sehari-hari fisika itu sangat perlu. Kemudian di sisi lain dalam urusan hal berkenaan dengan sumber atau berkenaan dengan sebab, dia sudah sampai pada sebenarnya hampir sama dengan ideanya Plato. Hanya saja bedanya idea Plato itu masih sederhana dan urutannya tidak dari fisika dulu. Sementara Aristotle urutannya dari fisika dulu. Mungkin lebih ke yang satu lebih detail daripada yang lain mungkin ya. Tapi boleh jadi spekulasi saya salah. Oke, teman-teman sekalian, ini waktunya sudah terlalu banyak. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Seperti biasa kita diskusi di grup WA ya. Untuk UTS nanti akan saya berikan UTS. Mungkin nanti filenya akan diunggah juga di grup WA. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.